Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Misan Fauzan dengan NIM 220401010153. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus berikut ini. Adapun untuk studi kasusnya ialah sebagai berikut, dan langkah-langkah yang dilakukan dalam studi kasus tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terdapat langkah-langkah identifikasi entitas-entitas, terdapat tetapkan kebutuhan fungsional atau requirement, terdapat data apa yang perlu disimpan, terdapat buat diagram konteks, dan yang terakhir terdapat gambar di FD. Identifikasi entitas-entitas. Langkah pertama adalah identifikasi entitas-entitas. Berikut adalah analisa entitas yang berinteraksi dengan sistem. Pertama, terdapat anggota. Anggota adalah entitas pertama, orang yang mendaftar dan meminjam buku. Lalu, terdapat petugas administrasi, diposisikan sebagai bagian dari sistem. Lalu terdapat bagian pengadaan, yaitu entitas 2, yaitu pihak yang menyuplai buku. Dan yang ketiga adalah pimpinan atau entitas 3 yang membutuhkan laporan peminjaman. Langkah kedua adalah menetapkan kebutuhan fungsional atau requirement. Berikut adalah analisa kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan dan sudah dikelompokkan sesuai dengan proses bisnisnya. 1.0 pendaftaran. Fungsi ini berkaitan dengan proses awal anggota perpustakaan. 1.1 cari DT anggota. Mencari data anggota apakah sudah terdaftar atau belum. 1.2 rekam DT anggota berguna sebagai untuk mencatat atau merekam data anggota baru. Lalu terdapat 1.3 yaitu cetak kartu anggota yang berfungsi sebagai mencetak kartu anggota sebagai bukti keanggotaan. Terdapat 2.0 yaitu rekam DT buku yang dimana fungsi ini berkaitan dengan pendaftaran buku ke dalam sistem. Misalnya setelah diterima dari bagian pengadaan. 3.0 yaitu cari dan tampilkan status buku yang digunakan untuk mengecek ketersediaan buku apakah sedang dipinjam atau tersedia di perpustakaan. 4.0 yaitu peminjaman. Fungsi ini berkaitan dengan proses peminjaman buku. Untuk subfungsi ini ialah terdapat 4.1 yaitu rekam peminjaman yang berfungsi sebagai mencatat transaksi peminjaman buku oleh anggota. 4.2 cetak bukti peminjaman yang berfungsi sebagai mencetak bukti sebagai tanda bahwa peminjaman telah dilakukan. Terdapat 4.3 yaitu update buku yang berfungsi sebagai mengupdate status buku, misalnya menjadi dipinjam. Dan terdapat fungsi lain yaitu fungsi pelaporan yang dimana fungsi pelaporan ini untuk kebutuhan manajerial. Adapun untuk subfungsinya yaitu 5.1 cetak daftar pengumpulan buku yaitu laporan untuk bagian pengadaan terkait buku yang sering keluar, dan 5.2 cetak laporan peminjaman yang berfungsi sebagai laporan untuk pimpinan mengenai seluruh aktivitas peminjaman. Langkah ketiga adalah data yang perlu disimpan. Dari deskripsi kasus, sistem perlu menyimpan 3 jenis data utama. Yang pertama adalah data anggota yang berisikan informasi tentang orang-orang yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Lalu terdapat data buku yang berisikan informasi buku-buku yang tersedia di perpustakaan. Dan yang ketiga adalah data peminjaman yang mencatat semua aktivitas peminjaman buku. Langkah keempat adalah membuat diagram konteks. Adapun komponen-komponennya ialah yang pertama, terdapat entitas eksternal, yaitu anggota, yang berfungsi sebagai memberikan data pendaftaran dan kartu anggota, serta menerima bukti peminjaman dan informasi status buku. Lalu terdapat bagian pengadaan, yaitu berfungsi sebagai memberikan data buku yang tersedia ke sistem dan menerima daftar pengeluaran buku dari sistem. Lalu terdapat pimpinan yang menerima laporan penjualan atau peminjaman dari sistem. Lalu terdapat juga sistem utama, yaitu sistem peminjaman buku. Sistem peminjaman buku ini adalah pusat dari konteks ini, yang berinteraksi dengan ketiga entitas eksternal. Lalu terdapat aliran data, yang dimana dari anggota ke sistem, yaitu ID anggota, ID buku peminjaman, info status buku, dan kartu anggota.
Lalu dari sistem ke anggota, yaitu ialah bukti peminjaman, terdapat dari bagian pengadaan ke sistem, yaitu ID buku, dan terdapat juga dari sistem ke bagian pengadaan, yaitu daftar pengeluaran buku, dan dari sistem kepemimpinan, yaitu adalah laporan penjualan. Langkah kelima adalah membuat gambar DFD yang dimulai dari DFD level 0 atau sistem peminjaman buku. Pada DFD ini berisi 5 proses utama, yaitu terdapat pendaftaran atau 1.0 yang berinteraksi dengan anggota dan menghasilkan kartu anggota. Lalu terdapat rekam data buku 2.0 yang menerima data dari bagian pengadaan dan menyimpannya ke dalam database buku. Lalu terdapat cari dan tampilkan status buku, yaitu 3.0 yang digunakan oleh anggota untuk melihat ketersediaan buku. Lalu terdapat 4.0 yaitu terdapat 4.0 yaitu peminjaman, yaitu proses peminjaman lengkap mulai dari pencatatan hingga pencetakan bukti. Lalu terdapat laporan 5.0 yang menghasilkan laporan peminjaman dan pengeluaran buku untuk pimpinan dan bagian pengadaan. Selanjutnya, terdapat di DFD level 1, yaitu proses 1.0 yaitu pendaftaran. Di dalamnya terdapat 1.1 hingga 1.3, yang dimana 1.1 ialah cari data anggota, yaitu berfungsi sebagai mengecek apakah anggota sudah ada atau belum. Lalu terdapat rekam data anggota, yaitu untuk menyimpan data anggota baru, dan terdapat juga cetak kartu anggota yang untuk mencetak kartu anggota setelah data direkam. Terdapat juga di level 1 selanjutnya, yaitu proses 4.0, yaitu proses peminjaman, yang terdapat yang dimulai dari 4.1 hingga 4.3. Yang dimana rekam peminjaman itu berfungsi sebagai mencatat detail peminjaman jika buku tersedia. Terdapat cetak bukti peminjaman yang berfungsi sebagai mencetak bukti untuk peminjam. Lalu terdapat update bukti peminjaman untuk memperbarui status buku setelah peminjaman. Dan yang terakhir ialah di level 0, yaitu proses 5 atau pelaporan yang dimulai dari 5.1 hingga 5.2, yang dimana terdapat cetak laporan peminjaman yang berguna sebagai dipersiapkan untuk pimpinan, dan cetak daftar pengeluaran buku itu disiapkan untuk bagian pengadaan. Sekian presentasi dari saya, dan terima kasih.